Selamat pagi para siswa yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita belajar soal kelas 9 bersama saya Nikolaus Reni PhD Magister Humaniora. Langsung saja soal yang pertama. Saya bacakan di situ. Saya kira pembinaan tentang keberhasilan tidak perlu diadakan secara serius, sebab hal ini sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. Tanggapan yang sesuai dengan pendapat di atas, dicari yang paling sopan dan objektif. Objektif itu apa adanya. Yang A dulu kita perhatikan. Saya kurang sependapat dengan penyaji karena pendapatnya terlalu mengada-ada. Di sini kalimat terakhir yang saya tunjukkan di kursor ini kurang sopan. Kemudian yang B, saya tidak setuju dengan penyaji karena pendapatnya sulit dipecahkan. Ini juga kurang objektif, kalimat terakhir. Kemudian yang C, saya menolak pendapat penyaji karena masalah yang dibahas terlalu bertele-tele. Nah, ini juga tidak sopan. Yang terakhir yang D, saya kurang sependapat dengan penyaji karena realita yang diungkapkan tidak sepenuhnya demikian. Nah, ini jawaban yang paling objektif, yang paling santun adalah yang terakhir, D. Berikutnya nomor 2. Selama 13 tahun, SMS menjadi sarana komunikasi teks. Semakin cepat inovasi yang berkembang. Ada banyak jenis pesan teks, panjang karakter, dan berbagai bentuk layanan tambahan seperti gambar dan kode-kode komunikasi di dalamnya. Hasil penemuan inovatif yang paling menonjol adalah layanan pesan yang dimodifikasi dari segi konten, media, atau metode. Pokok pikiran paragraf di atas terdapat pada. Pokok pikiran itu disebut juga dengan gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok. Biasanya terletak di awal, tengah, akhir, awal dan akhir, dan bisa tersebar atau menyeluruh. Di sini yang paling tepat adalah yang awal karena pokok pikirannya selama 13 tahun SMS dan seterusnya sampai titik. Ini nanti kita cari ide pokok atau pokok pikirannya dari kalimat utama ini. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya nomor 3, soalnya masih sama tentang ide pokok atau pokok pikiran atau gagasan pokok. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang terus dalam menghadapi masalah kependudukan. Salah satu fokus perhatian yang layak diketahui masyarakat adalah mengenai tanggungan beban negara karena banyaknya generasi muda dan meningkatnya penduduk lanjut usia. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, jumlah penduduk negara sekitar 70 juta jiwa. Sedangkan hasil sensus penduduk tahun 1961 berjumlah 97 juta jiwa. Sejak kemerdekaan hingga kini, penduduk Indonesia telah berkembang hampir 3 kali lipat, yakni 203,45 juta jiwa. Nah, yang ditanyakan juga ide pokoknya. Ide pokok di sini nomor 3 ini kita cari kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya adalah yang bangsa Indonesia masih perlu berjuang terus dalam menghadapi masalah kependudukan. Yang pertama ini, berarti di pokoknya kita cari intinya. Berarti perlu berjuang dalam mengatasi kependudukan. Jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 4. Saudara-saudara, pada peringatan Hari Anak Nasional ini kami mengharap agar semua jajaran yang ada di sini ikut peduli terhadap hak anak. Anak tanpa bimbingan orang tua akan tumbuh menjadi liar dan pribadinya tak akan terbentuk dengan baik. Oleh karena itu kami mengajak warga masyarakat mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, sekolah, dan lembaga-lembaga lainnya untuk diambil bagian dalam memberdayakan potensi anak menjadi generasi yang siap bersaing di tingkat global. Isi penggalan pidato berupa di sini ada ajakan
dilihat dari kalimat ini, oleh karena itu kami mengajak. Nah, ini berarti imbauan. Yang baku itu imbauan, bukan himbauan. Jadi isi penggalan ini berupa imbauan atau ajakan. Sifatnya persuasif. Berikutnya lanjut soal nomor 5. Para penutur bahasa Indonesia gemar memasukkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Adakah penutur kita yang menganggap bahasa Inggris harus lebih bermanfaat sehingga harus menggunakan bahasa Inggris potong-potong yang kadang-kadang juga tidak benar pengucapannya dalam bahasa Indonesia? Nama lainnya interferensi atau campur kode. Kalimat persuasif yang tepat untuk ditulis dalam teks pidato adalah yang paling tepat. Himbauan di sini, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan. Berarti yang B. Kalau yang A ini lebih baik menggunakan bahasa Inggris karena lebih bermartabat, kurang tepat. Yang C, selagi masih ada bahasa Indonesia, mengapa harus bahasa Inggris? Kadang-kadang istilah memang yang belum ada padan katanya dalam bahasa Indonesia memang masih harus menggunakan bahasa asing asal dicetak miring atau kalau ditulis tangan di garis bawah. Lanjut berikutnya nomor 6. Seiring dengan semakin meningkatnya anak lulusan SMA melanjutkan perguruan tinggi tanpa disertai dengan tempat penampungan lulusan perguruan tinggi yang memadai, maka jauh-jauh hari para orang tua serta para pendidik berusaha memberi bekal atau pengarahan pada para pelajar SMA. Kalimat pembuka pengarahan yang paling tepat. Nomor 6 yang paling tepat di sini adalah yang C. Pada kesempatan ini Bapak memberi pengarahan tentang perlunya pertimbangan antara pemilihan jurusan di perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang memungkinkan. Kalau yang D ini merupakan bagian awal pembuka. Bagian B juga bagian awal pidato atau pembuka. Kemudian yang A ini seharusnya setelah soal ini baru dilanjutkan dengan pilihan jawaban yang A. Kalau untuk pembuka pidato berdasarkan soal yang paling tepat tadi nomor 6 itu yang C. Berikutnya nomor 7. Pameran lukisan tangan oleh anak-anak tunadaksa dibuka satu hari yang lalu. Meski memiliki keterbatasan fisik, akan tetapi karya yang mereka hasilkan tak kalah kualitasnya dengan karya anak-anak normal lainnya. Sayang sekali pameran seperti itu jarang diadakan sehingga potensi anak-anak tunadaksa masih sangat kurang tersalurkan. Lebih lanjut lagi bahwa belum adanya perhatian dari pihak yang berwenang setempat. Kalimat yang menyatakan pujian. Mari kita perhatikan nomor 7 yang pujian itu adalah kalimat nomor 2 ini ya. Meski memiliki keterbatasan fisik, akan tetapi karya yang mereka hasilkan tak kalah kualitasnya. Sampai titik ini adalah kalimat pujian. Berikutnya soal nomor 8. Pengelola tempat wisata yang berada di danau pembatas antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, yakni Danau Rano, memperkirakan ada sekitar 1.000 pengunjung yang akan menjadikan danau tersebut sebagai destinasi wisata akhir tahun. Perkiraan ini didasarkan pada jumlah pengunjung yang meningkat selama 2 tahun terakhir. Terlebih lagi, pemerintah setempat yang terus aktif berbenah guna mempercantik lokasi wisata tersebut. Hal itu tidak berlebihan dan patut menjadi perhatian pemerintah setempat, terutama menyangkut urusan keamanan. Sementara itu, pengunjung tak perlu khawatir kelaparan saat berwisata, karena tempat makan dengan menu utama ikan bakar khas danau tersebut kini telah menjamur dan siap memanjakan lidah para wisatawan.
Gagasan utama paragraf di atas adalah kita cari kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya, pengelola tempat wisata yang berada di danau pembatas ini sampai titik ya. Berarti kita cari inti dari kalimat utama ini. Inti dari kalimat utama adalah perkiraan jumlah pengunjung di sini. Berarti perkiraan jumlah pengunjung ada di bagian C ini ya. Perkiraan jumlah pengunjung ada sekitar 1000 pengunjung ini ya. Nah, itu jadi cari kalimat utamanya dulu, baru diringkas atau dicari inti dari kalimat utama. Berikutnya nomor 10. Nomor 9 maksud saya. Indonesia sangat antusias menyambut kehadiran Raja Arab Saudi. Awal Maret lalu negara kita berbenah dalam rangka menyambut Raja Salman dan 1.500 orang dalam rombongannya yang berkunjung untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kunjungan ini bukanlah kunjungan biasa, di mana setelah 47 tahun yang lalu Raja Arab baru kembali berkunjung ke Indonesia dengan membawa sejumlah dana investasi untuk Indonesia. Istana Bogor, gedung DPR MPR hingga pemerintah Provinsi Bali berlomba-lomba memberikan sambutan yang meriah. Pada tingkat bawah tampak jelas kegembiraan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia yang tumpah ruah ke jalan hanya untuk menyaksikan orang nomor 1 di Arab Saudi tersebut dan rombongannya melintas. Kalimat utama adalah yang Indonesia sangat antusias menyambut kehadiran raja dari Arab Saudi, berarti nomor 1 yang D. Berikutnya nomor 10, proyek reklamasi merupakan mega proyek yang diturunkan dari era sebelumnya. Proyek ini mendapat banyak tantangan terutama dari mereka kalangan pemerhati lingkungan dan masyarakat tergusur yang tertinggal di sekitar pembangunan proyek. Mega proyek ini digadang-gadang mampu meningkatkan investasi asing yang kemudian berimbas kepada peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia nantinya. Namun dampak yang kini mulai terasa adalah bertambahnya pengangguran, rusaknya habitat bagi hewan laut, dan buruknya kondisi air di sekitar lokasi proyek. Menurut saya keuntungan belum pasti didapat, namun efek merugikan telah begitu terasa. Di sini kalimat yang berisi opini ditandai dengan kata menurut saya. Nah, ini opini atau pendapat yang belum teruji kebenarannya. Berarti jawaban yang tepat adalah pilihan yang B, 4. Masih sama bacaannya dengan nomor sebelumnya. Yang ditanyakan adalah makna kata digadang. Nah, di sini ada mega proyek ini digadang-gadang mampu meningkatkan. Nah, ini diharapkan, berarti pilihan jawabannya yang A. Nomor 12, di sini ada kutipan cerpen. Kutipan cerpen yang ditanyakan latar itu ada waktu, ada tempat, ada suasana. Bisa juga secara eksplisit dan implisit. Eksplisit artinya ada di cerita tersebut secara langsung. Kalau implisit itu kita simpulkan sendiri. Misalnya anak-anak berteriak berhamburan keluar setelah bel berbunyi, bel sekolah berbunyi. Nah, itu dapat kita simpulkan sendiri bahwa waktunya pulang sekolah atau siang hari bisa, kemudian suasananya gembira. Nah, kalau di sini secara eksplisit karena ada langsung di dalam teks. Kita lihat di sini ada kata gerutunya, menggerutu. Kemudian di sini gemetar, kemudian terkejut, resah. Nah, berarti latar suasana yang tepat di sini adalah sedih ya. Ini pilihan jawabannya C. Kemudian masih sama bacaannya dengan nomor sebelumnya, nomor 13 di sini yang ditanyakan tokoh. Tokohnya ada Gi, ada istrinya, D
dan satunya anaknya. Yang ada di sini yang kalau yang A G dan istrinya, betul. Yang kedua G dan seorang wanita. Seorang wanita ini secara eksplisit dijelaskan istrinya, tapi di sini tidak disebutkan. G dan rekan kantornya, tidak ada di sini rekan kantor. G dan anaknya. Yang A dan D ini hampir tepat semua, tapi kita lihat yang ada di tokoh di sini secara langsung berarti yang A ya, G dan istrinya. Berikutnya nomor 14, topik pembicaraan dalam cerita di sini. Topiknya dari cerita di sini adalah G ini menginginkan berpisah. Jadi di sini ada kalimat kedua dari bawah. Ini saya beri tanda. Topiknya berarti yang perpisahan, yang B. Kemudian soal terakhir, setiap hari Pak Raden berangkat bekerja dengan penuh semangat. Dia mengerjakan semua pekerjaannya dengan perasaan gembira. Ia tak pernah mengeluh untuk mencari nafkah demi keluarganya. Meski telah berusia renta, ia dikenal sebagai seorang pekerja keras dengan kejujuran yang tinggi. Penggambaran tokoh Pak Raden di atas dengan cara langsung itu eksplisit. Di sini langsung karena ada ditulis dengan kejujuran, dengan penuh semangat. Kalau B tersirat itu tidak langsung, berarti tidak ada dalam teks atau mungkin diceritakan tokoh lain. Yang C sama B ini artinya sama, dengan yang D juga sama. Tersirat itu artinya tidak langsung atau implisit. Demikian pembahasan soal untuk hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat pagi.